Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmawati, nomor stambuk F2019-01167 dari kelas C4, program studi S1 Farmasi di Universitas Mandala Waluya Kendari. Tujuan dari pembuatan video ini yaitu guna melengkapi nilai mata kuliah kimia medisinal dengan dosen pengampu yaitu Dwi Safitra Ramadan, S-Pharm, M-Pharm. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan struktur dan aktivitas obat antibiotik. Pertama-tama saya akan masuk pada definisi antibiotik. Antibiotik adalah kelompok obat yang digunakan untuk mengatasi dan mencegah infeksi bakteri. Obat ini bekerja dengan cara membunuh dan menghentikan bakteri berkembang biak di dalam tubuh. Antibiotik tidak dapat digunakan untuk mengatasi infeksi akibat virus. Antibiotik atau dikenal juga sebagai obat antibakteri adalah obat yang digunakan untuk mengobati penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Selanjutnya kita masuk pada golongan antibiotik. Salah satu golongan antibiotik yaitu terdiri atas dua. Yang pertama, antibiotik spektrum luas yang menghambat bakteri gram positif dan gram negatif, bersifat bakteriostatik, contohnya kloramfenikol dan tetrasiklin. Yang kedua, antibiotik spektrum sempit, bekerja terhadap beberapa jenis bakteri saja, contohnya penisilin, yang hanya bekerja terhadap bakteri gram positif, dan gentamisin, yang bekerja hanya pada bakteri gram negatif, yang menghambat sintesis protein dalam bakteri sehingga dapat menghentikan pertumbuhan bakteri. Contoh obatnya yaitu makrolid. Adapun jenis antibiotik yang saya akan jelaskan yaitu kloramfenikol. Kloramfenikol adalah obat antibiotik untuk mengatasi beragam infeksi bakteri serius, terutama saat penyakit infeksi tidak membaik dengan obat lain. Obat ini tersedia dalam bentuk tetes, mata dan telinga, salep mata, tablet, kapsul, sirup, serta suntik. Selanjutnya, kita masuk pada hubungan struktur dan aktivitas turunan kloramfenikol. Hubungan struktur dan aktivitas turunan kloramfenikol adalah sebagai berikut. Yang pertama, kloramfenikol sebagai senyawa fenil propan terstitusi yang mempunyai dua unsur struktur tidak lazim untuk bahan alam yaitu gugus nitro yang aromatik dan residu dikloroasetil. 2. Gugus R pada turunan kloramfenikol berpengaruh pada aktivitasnya sebagai antibakteri Staphylococcus aureus. Kloramfenikol atau R sama dengan 20 mempunyai aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus aureus yang optimal. Yang ketiga yaitu untuk mendapatkan senyawa turunan kloramfenikol baru dengan aktivitas yang optimal harus diperhatikan agar gugus R bersifat penarik elektron kuat yang mempunyai sifat lipofilik lemah. Turunan kloramfenikol yang mempunyai gugus trifluoro lebih aktif daripada kloramfenikol terhadap E. coli. Turunan yang gugus dihidroksilnya pada C3 terdapat sebagai ester juga digunakan dalam terapi. Selanjutnya, kita masuk pada salah satu golongan antibiotik yang kedua yaitu makrolid. Di mana makrolid adalah salah satu golongan antibiotik untuk mengobati beragam infeksi bakteri. Kelas antibiotik ini
dapat melawan beragam strain bakteri, mulai dari Streptococcus, Staphylococcus, Listeria, Clostridia, hingga Corynea bacteria. Antibiotik golongan mikrolid merupakan antibiotik sensitif terhadap bakteri gram positif. Waktu paruh antibiotik golongan makrolid terhitung singkat, sehingga meningkatkan anjuran penggunaannya. Hal ini menyebabkan antibiotik golongan tersebut sebaiknya tidak digunakan dalam jangka waktu yang panjang karena dapat meningkatkan risiko resistensi. Makrolid bekerja dengan menghambat sintesis protein pada bakteri secara spesifik. Penghambatan tersebut dilakukan pada bagian bakteri yang disebut ribosom 50S, yang menyebabkan terjadinya hambatan penambahan asam amino dalam proses elongasi rantai protein. Obat-obat ini juga memiliki macam bentuk seperti tablet, kaplet, sirup kering, dan suntik. Makrolid merupakan golongan antibiotik yang bersifat bakteriaristik yang sebaiknya tidak digunakan untuk terapi infeksi yang memiliki aktivitas sidal seperti meningitis dan endokarditis. Antibiotik golongan makrolid termaksud ke dalam antibiotik yang memiliki aktivitas spektrum luas, sehingga golongan ini sering digunakan untuk terapi infeksi pneumonia. Namun penggunaannya dalam terapi pneumonia sebaiknya dikombinasi dengan antibiotik pada golongan lain. Terdapat 4 jenis antibiotik makrolid yang utama. Yang pertama yaitu eritromisin. Eritromisin adalah antibiotik makrolid yang pertama kali ditemukan. Antibiotik ini pertama kali dibuat tahun 1952 dengan mengisolasi bakteri Streptomyces aireus. Eritromisin dapat mengobati beragam infeksi bakteri seperti bronkitis, pneumonia, infeksi menular seksual, infeksi telinga, infeksi saluran kemih, bahkan infeksi pada kulit. 2. Azitromisin. Azitromisin juga menjadi jenis antibiotik makrolid yang mampu mengatasi beragam infeksi bakteri, mulai dari infeksi bakteri pernapasan, bronkitis, pneumonia, infeksi pada kulit, hingga infeksi pada telinga. Antibiotik golongan makrolid ini juga mampu mencegah dan menangani Mycobacterium avium complex atau MAC, jenis infeksi paru-paru yang kerap menyerang orang dengan penderita HIV. Yang ketiga, clarithromycin. Clarithromycin adalah antibiotik makrolid yang juga diresepkan dokter untuk beragam infeksi bakteri. Infeksi tersebut mulai dari pneumonia hingga infeksi pada telinga, sinus, kulit, maupun tenggorokan. Yang keempat yaitu fidasomicin. Tak seperti antibiotik makrolid lain, fidasomicin hanya dapat digunakan untuk mengobati diare akibat infeksi Clostridium difficile. Obat ini dapat diberikan pada orang dewasa, anak-anak, serta bayi di atas 6 bulan. Fidasomicin tidak dapat mengobati infeksi bakteri di bagian tubuh lain. Selanjutnya kita masuk pada hubungan struktur dan aktivitas turunan makrolid. Antibiotik turunan makrolid ini pada umumnya dihasilkan oleh Streptomyces sp yang mempunyai 5 bagian struktur dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, cincin lakton yang besar, biasanya mengandung 12-17 atom. 2. Gugus keton. 3. 1 atau 2 gula amin seperti glikosida yang berhubungan dengan cincin lakton. 4. Gula netral yang berhubungan dengan gula amino atau pada cincin lakton. 5. Gugus dimetilamino
pada residu gula yang menyebabkan sifat basa dari senyawa dan memungkinkan untuk dibuat bentuk garamnya. Obat-obat yang termaksud golongan turunan makrolit adalah eritromisin, alendomisin, klaritromisin, fluirotomisin, dan lain-lain. Struktur kimia dari obat-obat tersebut dapat ditampilkan pada gambar 2.12 berikut dengan nama gugus R dan R1 dari beberapa obat golongan turunan makrolit. Sekian dari saya. Bila ada salah kata dan penyampaian yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.